Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3, yaitu tentang perubahan wujud benda. Sebelumnya, anak-anak masih ingat kan? Kita pernah pelajari tentang wujud-wujud benda dan sifat-sifatnya. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang ini. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah anak-anak menonton video ini, yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan contoh benda yang dapat mengalami perubahan wujud seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang kedua, anak-anak dapat membuktikan perubahan wujud yang dialami oleh benda dengan melakukan pengamatan atau praktikum. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan ya, membuat ice cream. Terus yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kembali proses perubahan wujud benda. Nah, tahukah kamu mengapa es batu dalam sirup bisa menghilang? Mengapa jemuran basah bisa kering? Mengapa kampar bisa habis? Mengapa rumput pagi hari selalu basah? Dan terakhir, bagaimana ya proses terjadinya hujan? Lalu, apakah pada proses terjadinya hujan juga terdapat perubahan wujud benda? Oke, kita akan pelajari berikut ini. Sudah siap untuk menemukan jawabannya? Simak penjelasan ibu ya. Nah, dari tadi kita membahas tentang perubahan wujud benda. Lalu, apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, pengertiannya adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang disebabkan oleh pelepasan dan penerimaan energi panas akibat adanya pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, penyebab perubahan wujud benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi perubahan wujud pada benda. Misalnya saat anak-anak makan es krim pada siang hari di tempat yang panas, pasti es krim itu mengalami perubahan wujud benda yang sangat cepat dibandingkan saat anak-anak makan es krimnya di tempat yang dingin seperti di puncak. Terus yang kedua ada ukuran bendanya. Jadi kalau ukurannya lebih besar, itu perubahan wujudnya akan lebih lama karena mengalami perubahan wujud yang bertahap sedikit demi sedikit dibandingkan dengan ukuran benda yang kecil. Nah, yang ketiga ada jumlah zat atau jumlah banyaknya benda. Nah, semakin banyaknya jumlah zat, maka perubahan wujud bendanya semakin lama. Namun saat jumlah zatnya sedikit, maka perubahan wujud bendanya berlangsung sangat cepat. Nah, lalu apa saja ya macam-macam perubahan wujud benda? Nah, sini terbagi menjadi 6. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, untuk memudahkan, ibu membuat segitiga ini ya. Di sini ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, benda padat yang berubah wujud ke cair, anak-anak perhatikan gambar anak panahnya. Menjadi mencair. Nah, kalau benda cair berubah menjadi padat, disebutnya apa ya? Perubahannya disebutnya membeku. Nah, lalu ada contohnya cair berubah menjadi gas, disebutnya perubahan wujud apa? Menguap. Nah, lalu kalau gas ke cair disebutnya apa? Ya, pintar, mengembun. Lalu kalau padat ke gas disebutnya menyublim. Lalu kalau kebalikannya gas menjadi padat disebutnya mengkristal. Nah, sini ada mencair. Contohnya tuh es batu yang didiamkan lama-lama akan berubah menjadi cair. Es batu ini awalnya benda padat, lalu berubah menjadi cair, maka disebut mencair. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya energi panas atau disebut sebagai kalor. Nah, yang kedua ada membeku. Nih, seperti kemarin kita membuat es krim dari bahan utama susu atau santan.
Nah, susu atau santan itu merupakan benda yang cair, lalu mengalami perubahan wujud menjadi membeku atau padat. Menjadi padat disebut sebagai membeku. Nah, peristiwa ini terjadi karena melepaskan kalor atau melepaskan energi panas. Nah, yang ketiga ada menguap. Anak-anak pernah melihat bunda masak air. Nah, kalau pernah melihat, pasti ditutup pancinya. Di situ ada titik-titik air. Nah, titik-titik air itu berasal dari air rebusannya yang berubah wujud menjadi gas. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya energi panas. Terus yang keempat ada mengembun. Ini dia, kalau anak-anak pagi-pagi melihat ada rumput yang basah. Nah, rumput ini disebabkan dari perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, ini terjadi karena melepaskan energi panas. Contoh lain dari mengembun kayak misalnya anak-anak masukkan es batu ke dalam gelas, lalu nanti di dinding gelasnya itu akan terjadi buram. Nah, keburamannya itu adalah embunnya. Sama kayak misalnya anak-anak naik mobil, kaca mobilnya itu berembun karena terjadi hujan. Nah, seperti itu. Terus ada yang menyublim. Nah, kalau yang menyublim ini, contohnya kita juga pernah mempraktikkan ya, kamper atau si kapur barus ini kita taruh di bawah sinar matahari yang panas. Maka dia akan berubah wujud dari padat menjadi gas, sedikit demi sedikit. Atau misalnya anak-anak meletakkan kamper, menggantungnya di dalam lemari, maka kamper itu sedikit demi sedikit akan habis, mengecil ukurannya. Nah, itu dia melakukan penyubliman. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya energi panas. Nah, di sini ada mengkristal. Nah, perubahan wujud benda gas menjadi padat disebutnya kristal. Mengkristal ini terjadi karena melepaskan energi panas. Di sini contohnya seperti garam. Itu prosesnya dia mengalami perubahan wujud mengkristal. Nah, selain itu juga contohnya uap air jadi butiran es dalam freezer. Misalnya anak-anak nih nanti di rumah coba buka freezernya. Di situ ada kerak-kerak es di dalam freezer. Nah, itu terjadi karena uap air dari butiran esnya yang berubah menjadi kristal. Terus juga proses terjadinya salju, itu proses mengkristal. Nah, terakhir kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan atau disebut sebagai daur ulang air. Nah, lalu apakah ada hubungannya dengan perubahan wujud benda? Ya, tentu saja. Perhatikan ya. Kita mulai dari yang di lautnya. Di dalam laut, air terkena sinar matahari mengalami panas. Nah, karena airnya tadi panas, maka airnya terkena sinar matahari menguap. Penguapan dari air laut disebutnya evaporasi. Lalu, selain di laut, tumbuhan juga mengalami penguapan dari sisa-sisa embun yang ada di tumbuhan itu sendiri, disebutnya transpirasi. Nah, si evaporasi tadi itu penguapan dari air laut, dan transpirasi penguapan dari tumbuhan naik ke atas awan. Awan itu terdorong oleh angin ke dataran yang lebih tinggi. Lalu si awannya tadi yang dibawa oleh angin, karena sudah tidak menampung air, maka ia akan menurunkannya berupa air hujan. Nah, curahan air hujan itu disebutnya presipitasi. Jadi presipitasi adalah curah air hujan yang turun. Nah, selain itu
air yang turun tadi masuk ke dalam tanah, ada juga yang masuk ke aliran-aliran air lagi seperti aliran air sungai, kali, got, dan lain-lain. Nah, kalau airnya masuk ke dalam tanah, diserap oleh tanah disebutnya infiltrasi. Nanti air yang masuk ke dalam tanah, yang masuk ke kali, ke sungai, itu bersama-sama dia mengalir menuju ke laut lagi. Maka terjadilah proses berulang-ulang. Nah, itulah yang disebut sebagai proses terjadinya hujan atau daur ulang air. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.